Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada video mata kuliah Studio TV 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat Atom Television Studio. Seperti apakah alat Atom Television Studio? Nah, ini adalah alat Atom Television Studio. Yang nantinya akan saya jelaskan terkait fungsi dari masing-masing port yang ada pada alat ini. Sebelum saya menjelaskan pada fungsi masing-masing port, saya akan menjelaskan apa sih kegunaan dari alat Atom Television Studio ini. Alat ini bisa digunakan untuk mengendalikan semua perangkat, salah satunya adalah perangkat multiview, perangkat big screen, dan paling penting adalah mengendalikan semua input yang digunakan. Dalam artian, dengan alat ini kita bisa menggunakan beberapa input, yaitu beberapa kamera. Maka alat ini bisa mengendalikan multi kamera, bisa 1, 2, sesuai dengan kebutuhan pada saat produksi TV, acara TV. Jadi butuh 1, 2, 3, insya Allah bisa terakomodasi dengan alat ini. Selanjutnya, seperti penjelasan saya tadi, seperti apa port-port sehingga kenapa alat sekecil ini bisa mengendalikan lebih dari 2 kamera. Oke. Sebelumnya ini tampilan depan dari alat Atom Television Studio. Seperti ini tampilan depannya. Berikutnya adalah tampilan belakang. Ya, ini. Bisa kita lihat ada beberapa port, ada banyak port di sisi kanan, di sisi sini. Ini adalah bagian untuk input, di sisi yang sebelahnya adalah bagian untuk outputnya. Oke, berikutnya akan saya jelaskan bagian input. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa alat ini bisa mengendalikan beberapa kamera, bisa terlihat dari port yang ada pada alat ini. Pada alat ini ada 4 port HDMI dan 4 port SDI dan 1 port SDI untuk referensi. Jadi ke-8 port ini bisa digunakan untuk kamera atau media lain yang nantinya akan menjadi input dari alat ini dan nantinya akan diolah dengan menggunakan software pada laptop atau PC yang nantinya pemirsa dapat melihatnya apa saja sih sebenarnya diolah seperti apa, yaitu dengan menggunakan alat ini. Nah, seperti tadi ini ada 4 port ini bisa digunakan kesemuanya untuk kamera dengan kabel HDMI, port HDMI. Terus sebelahnya itu adalah port SDI yang kesemuanya juga untuk input kamera atau media lain. Sedangkan satu lagi adalah port SDI referensi. Selanjutnya kita beralih pada sisi sebelah kiri atau kanan ya, seperti itulah. Di sisi sebelah sini itu adalah bagian ada dari paling ujung kiri, ujung ini adalah untuk power, kabel power. Jadi untuk agar alat ini bisa digunakan otomatis harus hidup dulu, maka untuk hidup bisa ada power. Berikutnya sebelah atasnya adalah port SDI, yang mana port SDI ini digunakan untuk mengendalikan audio. Di sini ada AS EBU in, jadi ini input berupa audio. Berikutnya bergeser ke sebelah kanannya, ini adalah port berupa kabelan. Pada port berupa kabelan ini berfungsi untuk menghubungkan antara alat Atom Television Studio ini dengan laptop atau PC yang nantinya pada laptop atau PC tersebut akan diinstal software yang digunakan untuk mengendalikan input dan output dari alat Atom Television Studio ini.
kita berlanjut pada port sebelahnya. Port sebelahnya inilah berupa port HDMI, di mana port HDMI ini ada dua jenis berbeda, yang satu untuk program, yang satu untuk multiview. Sedangkan program sendiri sebenarnya juga ada berupa port HDI, jadi bisa dipilih nanti atau bisa digunakan ketiganya. Jadi ada port HDMI program dan port HDA program, dua port HDA program. Jadi ketiga port program ini bisa dipilih semuanya dalam rangka untuk ditampilkan. Jadi input dari kamera mana yang akan dipilih dikendalikan oleh operator yang menggunakan laptop atau PC yang nantinya disaksikan atau dilihat oleh pemirsa yang ada di rumah. Kita berlanjut pada port multiview. Ada dua jenis port, ada HDMI dan HDI juga. Nah, bisa digunakan dua-duanya atau bisa dipilih salah satu. Yang mana fungsi dari multiview, ada alat atau device yang berfungsi sebagai multiview di sini untuk menunjukkan atau menampilkan semua tampilan multi kamera. Dalam artian kamera yang digunakan itu lebih dari satu tadi akan muncul pada multiview ini. Jadi tampilan side mana atau akan tampilan seperti apa yang nantinya akan ditampilkan pada program yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, seperti itu. Dan terakhir ini adalah port USB, yang mana port USB ini digunakan untuk update software yang terinstall pada laptop atau PC yang digunakan untuk mengendalikan alat input dan output dari alat. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian penjelasan tentang Atom Television Studio. Tunggu video kami selanjutnya terkait alat-alat yang digunakan atau penjelasan atau perakitan atau setup alat-alat yang digunakan pada mata kuliah Studio TV 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.